Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Rosidin ini. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing sama kalian mengenai hari kiamat. Langsung aja. Nah, di sini pasti kalian masih bingung bertanya dong, apa sih hari kiamat itu? Jadi aku mau jelasin, hari kiamat itu adalah hari kehancuran alam semesta beserta kehidupan yang ada di alam semesta tersebut. Hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Qiyamah, yang artinya hari kebangkitan. Hari kiamat juga bisa disebut sebagai hari as-sa'ah atau hari kehancuran alam semesta. Nah, ada berapa sih kiamat itu? Kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contohnya, meninggalnya seseorang. Yang kedua, bencana alam yang terjadi di alam semesta ini. Misalnya, gempa bumi, tanah longsor. Dan yang sering terjadi dengan kita hari-hari ini adalah banjir dan bencana alam yang lainnya. Nah, yang kedua adalah kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kiamat besar, tanda berakhirnya kehidupan alam semesta, yang sama aja dengan hari kiamat. Apa sih tanda-tanda hari kiamat kubro? Nah, aku mau nyebutin tanda-tanda kecil dulu ya. Jadi tanda-tanda kecil kiamat kubro, yang pertama adalah banyaknya bangunan-bangunan tinggi. Jadi akhir-akhir ini kan kita sering lihat kan, banyak banget bangunan tinggi, malah hampir sudah mencakar langit. Itu tuh tanda-tanda kecil dari hari kiamat kubro. Yang kedua adalah waktu berlalu lebih cepat. Gak kerasa kan? Yang tadi kita baru bulan Januari, tiba-tiba udah bulan Desember. Yang tadinya hari Senin, tiba-tiba udah hari Minggu. Kan kita nggak tahu. Yang ketiga, padang gurun Arab menghijau. Kalian tahu kan padang gurun itu gimana? Terus kalian bisa ngebayangin, tandus, gak ada air, pasir semua, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada makhluk hidup. Nah, tiba-tiba tuh seketika menghijau. Itu merupakan tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Dan selanjutnya contoh yaitu adanya pengembala kambing yang tidak memakai alas kaki yang berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi. Nah, mungkin kali ini, tahun-tahun ini mungkin belum ada ya, masih kayak hal yang gak wajar. Tapi kita gak bakalan tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, tadi kan kita udah bahas ya tanda-tanda kecil dari hari kiamat kubro. Sekarang kita menuju tanda-tanda dari kiamat kubro. Kalian pasti sering dengar kan, tanda-tanda kiamat kubro itu, kiamat besar itu apa aja? Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima adalah munculnya Imam Mahdi. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari kiamat kubro. Ada masih banyak lagi tanda-tanda yang terjadi pada kiamat kubro. Nah, sekarang kita bahas ke fase kehidupan. Pasti kalian pernah dengar kan, orang pernah bilang, kita tuh hidup di dunia hanya sementara. Nah, itu benar. Kita hidup di dunia itu hanya sementara. Ibaratkan aja kayak kamu ngontrak. Kan kamu ngontrak gak bakal selamanya. Pasti kamu bisa pindah ke tempat lain lagi. Jadi, hidup di dunia itu gak sementara. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang di akhirat, setelah kita meninggal dan di alam barzah. Jangan kalian pikir setelah kita meninggal di alam barzah udah selesai. Nah, itu salah. Ternyata masih ada fase-fase kehidupan lagi setelah alam barzah loh. Mau tahu? Ayo langsung kita bahas ya. Nah, fase yang pertama yaitu adalah alam kubur atau alam barzah. Yang fase kehidupan kedua adalah hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Yang ketiga adalah padang mahsyar atau Yaumul Hasyar. Kehidupan yang keempat adalah hari perhitungan amal baik dan amal buruk, yaitu Yaumul Mizan.
Fase kehidupan yang kelima adalah hari perhitungan amal atau disebut sebagai yaumul hisab. Fase kehidupan keenam adalah jembatan Shiratal Mustaqim atau Asyirah. Fase kehidupan yang ketujuh adalah hari keputusan atau yaumul fasl. Dan fase kehidupan yang kedelapan adalah hari penentuan antara kamu masuk surga dan masuk neraka, yaitu yaumul jaza. Nah, itu adalah fase-fase kehidupan setelah kita ada di alam barzakh atau alam kubur. Nah, dari semua rangkuman materi hari kiamat, kita dapat beriman kepada hari kiamat. Apa sih perilaku-perilaku kita yang mencerminkan beriman kepada hari kiamat? Yang pertama adalah tidak membedakan teman yang baik dan teman yang buruk. Yang kedua, bersikap baik kepada sesama. Yang ketiga, tidak membedakan agama manapun. Dan banyak lagi contoh perilaku di kehidupan sehari-hari. Dari semuanya dapat kita simpulkan, kita harus beriman kepada hari akhir. Dan apa sih hikmah dibalik kita beriman kepada hari akhir? Nah, yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, menjadikan kita makhluk yang lebih bersemangat untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, menjadi lebih bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, yang telah kita dapatkan, yang telah kita syukuri, kita sudah yang bersyukur. Nah, yang selanjutnya adalah kita lebih bersemangat untuk berjihad di jalan Allah. Dan banyak lagi hikmah yang dapat kita petik dari sikap kita yang beriman kepada hari akhir. Nah, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.